wabarakatuh. Nggih. Sebelumnya sudah lengkap kah ini? Sudah lengkap nggih? Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Izin Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan timeline yang telah kita sepakati terkait dengan lomba paduan suara antar gereja se-Kota Surabaya memperebutkan piala Bapak Wali Kota Surabaya. Maka bersama ini hari ini kita bersama-sama untuk hadir melalui Zoom di mana untuk menindaklanjuti hasil pendaftaran yang sudah terrekod oleh panitia. Apakah betul ada 15 nggih Bu untuk pesertanya? 14 nggih. Ada 14 ya. 14 mungkin kami tanyakan dulu untuk JPPS Jemaat L Bethel Surabaya dengan nama tim paduan suara L Bethel Ministry, apakah sudah ada wakilnya? Sudah ada. Terima kasih. Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Surabaya, nama tim paduan suara Kur Paroki Santo Yusuf Surabaya, apakah sudah ada mewakili? Sudah ada, Pak. Siap. Selanjutnya GKJW Wiyung dengan nama tim paduan suara PS Dasima, apakah sudah ada mewakili? Sudah ada, Pak. Terima kasih. Gereja Allah Baik Miracle Center, nama tim paduan suara MC Yud Khoir, apakah ada yang mewakili? Ada, Pak. Ada. Oh ada, nggih. Itu nggih, MNC Miracle Center. Baik. Iya, benar. Untuk This meeting is GPIB being Maranatha recorded. Surabaya. Hadir, Pak. Dengan nama tim, matur nuwun, terima kasih. Nama gereja GPT Kristus Gembala, nama tim paduan suara Duta Teruna Kristus. Apakah ada yang mewakili? Hadir, Pak. Terima kasih. Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW Simomulyo, nama tim paduan suara Gita Suara Simo. Ada yang mewakili? Kami ulangi, GKJW ada mewakili? Simo? Tidak ada, nggih. Aduh, bagaimana ini nanti? Selanjutnya, Gereja Toraja Jemaat Surabaya, SMGT Jemaat Surabaya, nama tim paduan suaranya. Apakah ada yang mewakili? Hadir, Pak. Terima kasih. Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus Surabaya, nama tim padus The Holy Sacrament Choir. Apakah ada yang mewakili? Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Gereja Katolik Santo Yosafat, nama tim paduan suara Saint Yosafat Choir. Apakah ada yang mewakili? Hadir, Pak. Terima kasih. Selanjutnya nama Gereja Kristus Raja Surabaya, tim padunya OMK Choir Kristus Raja. Ada yang mewakili? Hadir, Pak. Selanjutnya Gereja Katolik Redemptor Mundi Surabaya. Nama paduan suaranya Dominik Choir Redemptor Mundi. Ada yang mewakili? Gereja Katolik Redemptor Mundi dengan paduan suara Dominik Choir Redemptor Mundi, ada yang mewakili? Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Hadir, Pak. GKI Darmo Satelit, nama tim paduan suara Kerigma Voice, apakah ada yang mewakili? Hadir, Pak. Terima kasih. AKBP Manyar, nama tim paduan suara AKBP Manyar, apakah ada yang mewakili? Saya ulangi, AKBP Manyar.
bisa dicarikan kontak personnya waktu mendaftar sehingga ditelepon lagi agar segera melakukan join meeting. Iya, betul sekali. Terus selanjutnya dari tim juri. Dari tim juri hadir? Hadir lengkap Pak. Lengkap. Dari tim juri? Terima kasih. Baik. Saya mohon persetujuan dari tim juri karena dari peserta ini ada satu yang belum join meeting. Apakah dilanjutkan ataukah diskorsing? Mohon advisnya. Salah satu dewan juri mohon untuk memberikan pendapatnya. Nggih Pak, ngapunten bantu menjawab. Mungkin tetap dilanjutkan saja Pak. Nanti ketika memang baru ketika dari gereja tersebut tidak mengirimkan video, maka otomatis tidak bisa lanjut ke babak final. Gitu saja Pak. Baik, kalau memang demikian, dari ketua tim jurinya tadi siapa? Bu siapa? Saya Pak Gaya. Bu Hartini Pak. Oke, bagaimana pendapatnya? Nggih, setuju. Apakah setuju? Setuju Pak. Monggo Ibu. Setuju, sudah saya jawab. Oh, nggih, setuju Bu. Nggih, setuju. Monggo, nggih. Baik, kalau demikian kita mulai. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami yang Zoom di sini bersama dengan perwakilan dari FKUP, yaitu Pendeta Bunda Maria, dan juga dari OPD, yaitu dari Disbud Porapar, serta dari Diskominfo, dan juga dari jajaran Bages Bangpol. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan ini kami mohon bantuan dari tim juri untuk memaparkan terkait dengan kriteria-kriteria apa yang harus dilakukan oleh peserta dan juga nantinya kita batasi secara teknisnya terkait dengan upload videonya harus bagaimana, berapa GB dan harus ada file apa, format apa yang nantinya harus disepakati untuk diupload. Monggo dipersilakan untuk Dewan Juri. Mohon izin Bapak, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk Dewan Juri yang nanti akan menilai jalannya lomba baik babak daring atau tahap seleksi di daring maupun nanti babak final pada saat luring. Juri yang pertama adalah Bu Hartini, SPD MSI. Kemudian ada Bapak Jati Ulung Nusantoro MPD, serta Bapak Rizky Gusti Putra SHD MPD. Ketiganya merupakan sarjana pendidikan musik dan juga sebagai guru musik. Langsung saja, monggo saya persilakan kepada Bapak Jati untuk memaparkan bagaimana kriteria penilaian dari lomba paduan suara ini. Monggo Pak Jati. Bu Mai mungkin bisa di-share screen nggih? Bisa, enggak gitu. Monggo kalau share screen, monggo. Luar biasa. Ini Pak. Sampun Pak, settingnya sudah dibuat. Nggih, terima kasih Ibu Mai. Selamat siang para peserta dari gereja yang sudah mengikuti lomba paduan suara antar gereja tahun 2025. Kami selaku juri ingin menyampaikan kriteria penilaian. Yang pertama ada teknik vokal. Ini bobotnya 40%. Di dalam teknik vokal ini yang
pasti ada intonasi. Intonasi itu adalah ketepatan nada. Jadi gimana nanti nada dari musik dengan paduan suaranya, dari suara masing-masing choirnya itu bisa senada, selaras dengan musiknya. Yang kedua ada artikulasi. Artikulasi ini adalah kejelasan kata-kata dari yang diucapkan oleh masing-masing penyanyinya. Yang ketiga ada pernafasan. Di sini sama dengan prasering, yaitu adalah bagian pemenggalan dari kalimat-kalimat untuk mengambil nafas. Yang keempat ada harmonisasi. Yang kelima ada dinamika. Jadi biasanya kalau paduan suara ini ada bagian kerasnya, ada bagian pelannya, itu crescendo decrescendonya juga harus diperhatikan dalam partitur aransemen yang sudah dibuat oleh masing-masing peserta. Yang kedua ada interpretasi lagu, bobotnya juga 40%, ada penghayatan sama aransemen dari masing-masing lagu yang akan dibawakan oleh gereja. Biasanya kalau masing-masing ini punya pemikiran dan style yang berbeda-beda, gaya pembawaannya itu berbeda-beda. Nanti dilihat juga aransemennya seperti apa, hasilnya untuk lebih. Kenapa adalah penilaian aransemen ini? Karena nanti akan membuktikan bahwa sebenarnya musikalitasnya dari masing-masing gereja ini akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada penampilan 20%. Yang pertama di situ ada koreo. Koreo ini dalam hal arti hanya pendukung ya, gerakan dari masing-masing kata atau dari masing-masing lirik yang nanti akan dibawakan oleh peserta paduan suara. Yang kedua ada kostum. Semenarik mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin, kompak mungkin. Yang ketiga ada ekspresi. Ekspresi ini wajah ya. Rata-rata biasanya kalau penyanyi agak tegang itu lupa dengan senyum. Jadi ekspresinya nggak ada, bingung. Bisa terlihat apa yang dipikirkan. Jadi nggak lepas penampilannya, tapi masih memikirkan abis gini ada koreo apa ya, habis gini liriknya apa ya, gitu. Itu terlihat dari ekspresinya masing-masing anggota paduan suaranya. Begitu Bapak Ibu untuk penilaian dari juri. Jadi ada teknik vokal 40%, interpretasi lagu 40%, dan penampilannya bobotnya 20%. Begitu sampun Pak. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin nanti jika ada pertanyaan di sesi pertanyaan G. Matur nuwun Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bu Hartini atau Pak Gusti mau menambahkan? Apakah ada tambahan dari tim juri yang lain? Bu Hartini? Semuanya sudah dijelaskan, tapi untuk kostum tidak hanya meriah, tapi masukannya sesuai dengan lagu yang dibawakan. Iya, itu mungkin lebih mendukung karena kostum sifatnya adalah mendukung. Seperti itu. Untuk harmonisasi, itu berarti antara aransemen antara suara 1, 2, 3, imbangnya power yang harus ditonjolkan yang mana, itu harmonisasi. Ini penjelasannya seperti itu. Mungkin tadi belum dijelaskan bahwa harmonisasi itu bukan hanya balance-nya power, tetapi suara 1, 2, 3-nya itu sesuai, imbang. Itu mungkin Pak Gusti, Pak Jati, matur nuwun. Terima kasih Bu Hartini. Mungkin dari tim juri yang lain. Kami masih belum melihat terkait dengan tata cara mengupload. Kalau tadi kan teknis terkait dengan paduan suaranya.
Mungkin tata cara menguploadnya harus bagaimana, apakah landscape, potret, terus berapa HD-nya atau bagaimana. Monggo dipersilakan. Ya, ada tambahan sedikit untuk yang di hal penampilan atau ekspresi ya. Jadi dijelasin harus tersenyum. Nah itu juga sama dengan kostum, kondisional dengan lagunya. Jadi kalau lagunya sedih itu tidak harus senyum. Ya, kalau yang ditampilkan tentang temanya gotik, nah itu juga nggak harus tentang senyum ya. Jadi nggak harus senyum. Jadi disesuaikan dengan suasana lagunya. Terima kasih. Nggih, mohon izin Bapak terkait teknis nggih Bapak nggih untuk pengiriman video kemudian bentuk videonya seperti apa nggih, mohon izin saya share nggih Pak. Nggih, mohon izin Bapak membantu menjelaskan bahwa babak penyisian nanti dilakukan secara daring, peserta mempersiapkan membawakan satu lagu wajib saja yang berjudul Lukisan Indonesia by Naura Ayu. Kemudian, peserta mengirimkan video penampilan melalui tautan yang akan diinformasikan oleh panitia, nanti tautan linknya untuk mengupload, dengan durasi video maksimal 5 menit, dengan pengambilan gambar searah dari depan tanpa adanya pengeditan, baik pengeditan gambar maupun pengeditan audio. Kemudian kamera atau pengambilan gambarnya secara landscape dengan resolusi video HD ukuran minimal 1920 x 1080 serta peserta melengkapi dengan mengirimkan surat pernyataan orisinalitas karya melalui tautan yang nanti akan diinformasikan oleh panitia. Kemudian dari peserta yang lolos babak penyisian nanti akan masuk ke babak luring, babak final, yaitu diambil 10 peserta terbaik yang melaju ke babak final dan tampil secara langsung di hadapan juri dengan membawakan 2 lagu di babak final, yaitu 1 lagu wajib dan 1 lagu rohani bebas. Durasi penampilannya 15 menit langsung untuk 2 lagu termasuk waktu persiapan. Kedua babak ini lagu yang dibawakan semuanya menggunakan aransemen lagu bebas sesuai kreativitas peserta dan tanpa mengumpulkan partitur. Kemudian untuk penampilan hanya diperbolehkan untuk menggunakan pengiring voice piano atau suara piano saja. Mekaten Bapak itu terkait teknis dari penguploadan video, juga jalannya penilaian secara daring maupun luring. Izin Bu, mungkin perlu ditambahkan terkait dengan tautannya, linknya harus dikirim kemana, mungkin dikhususkan aja supaya bisa dicatat oleh para peserta. Kalau teknis penguploadannya tadi sudah jelas, dan tinggal uploadannya mungkin ada batasankah atau bagaimana terkait dengan ukuran yang diupload, file yang diupload. Bagaimana Bu terkait dengan linknya mungkin supaya bisa langsung sekalian? Nggih, mekaten Bapak, untuk terkait link kita kemarin koordinasi dengan pihak Bankes Bangpol dari Kominfo nopo saking kami Dispendik. Kalau nantinya link itu kalau enggak sekarang nanti apakah bisa
diberitahu melalui apa nggih? Mohon izin. Linknya belum disiapkan. Bagaimana caranya nanti supaya kalau linknya tidak saat ini, berarti link itu nanti diketahui oleh para peserta TM itu dengan cara bagaimana maksud kami? Mohon izin Bapak, mungkin dari nomor yang sudah masuk dalam form pendaftaran mungkin bisa bergabung dalam grup peserta sehingga memudahkan koordinasi. Dibuatkan grup WA atau seperti itu. Sehingga nanti bisa memudahkan untuk koordinasi. Oh baik, kalau memang demikian. Linknya menyusul. Kalau memang tidak ada tambahan, mungkin kami kepada yang ada di sini dari Disbud Perapar ada tambahan? Tidak ada. Dari Diskominfo? Baik, kalau tidak ada. Dari Bunda, Ibu Pendeta? Ampun. Kalau memang tidak ada, mungkin dari tanya jawab atau mungkin ada yang perlu ditanyakan dari para peserta, mungkin bisa memunculkan rasiannya. Izin tanya dari GKI Dasa, Kerikma Voice. Lanjut Bapak. Untuk peserta Suaranya yang kurang sudah, jelas. Untuk jumlah peserta yang sudah kami kirimkan, apakah dalam perjalanan nanti boleh ada tambah atau kurang peserta dengan maksimal sesuai dengan ketentuan panitia 25 anggota? Pertanyaannya bagaimana, Ji? Kami kan sudah mengirimkan jumlah anggota peserta yang akan ikut di paduan suara. Nah, dalam perjalanan kalau ternyata ada yang misalnya sakit atau yang ini kan apakah diizinkan untuk tambah atau kurang anggota dengan tetap mengikuti ketentuan maksimal 25 anggota. Ini kan terkait dengan upload video dulu nih Bapak. Apabila nanti final baru terkait dengan upload video dulu nggih Bapak. Setelah itu kan baru nanti di luar jaringan nggih, yaitu di teater di Balai Kota. Apakah nanti ada pergantian boleh atau tidak? Mungkin dari tim juri bisa membantu nggih. Pertanyaan dari beliau ini. Nggih Bapak izin bantu menjawab. Kalau untuk penambahan, karena kan dari awal sudah ada surat rekom dari gerejanya masing-masing nggih, bahwa itu memang jemaat dari gerejanya situ. Kalau memang nanti pada hari H, ya jangan sampai ya. Kalau ada yang sakit atau apa, kalau memang nggak benar-benar urgent banget, kalau bisa sudah namanya didaftarkan, ya monggo untuk tetap tampil sesuai dengan nama-nama yang sudah didaftarkan gitu Pak. Ngapunten. Jadi sesuai yang daftar nama yang sudah dikirim, itu absolut ya, jadinya tidak diizinkan untuk terjadi pergantian apabila terjadi sesuatu yang memang di luar dari Nggih kemampuan Bapak, kita. nanti kalau memang ada pergantian, karena kan nanti ketika hari H-nya kalau masuk final, berarti kan ada namanya apa, registrasi. Jadi nanti bawa bukti menunjukkan nama-nama yang dari jemaat gereja itu, sama memang kalau memang ada yang diganti, waktu daftar ini diganti dengan namanya ini, begitu saja Bapak. Kalau memang benar-benar urgent ya, mungkin sakit atau tiba-tiba ada, ya jangan sampai ya, amit-amit ya, keluarganya yang berhalangan hadir atau gimana gitu Pak. Monggo nggak apa-apa, tapi kalau untuk penambahan kayaknya nggak bisa ya, karena sudah sesuai dengan pendaftaran di awal. Tapi kalau memang mau mengganti karena memang ada kejadian kecelakaan atau
sakit atau apa, ya jangan sampai tapi ya Pak ya, itu baru bisa digantikan gitu Bapak. Oke, jadi hanya dalam konteks penggantian aja ya, bukan penambahan ya. Nggih Bapak. Oke, makasih. Mohon maaf untuk jumlah peserta nggih. Untuk jumlah peserta kemarin belum sampun diinfo nggih. Teknis pelaksanaan lomba paduan Kemarin itu. suara nggih. Nyuwun sewu izin Bapak koreksi. Peserta harus merupakan jemaat gereja menyertakan surat keterangan wajib. Setiap tim wajib mengumpulkan daftar nama peserta melalui tautan pendaftaran yang sudah disediakan panitia. Sampun nggih. Kemudian peserta hanya mewakili satu tim gereja. Setiap tim terdiri dari 16 sampai 22 peserta, Bapak. Sudah termasuk pengiring dan dirijen. Nah, artinya Bu, kalau izin. memang pakai pola minimal, terus ada yang nambah, enggak boleh nggih. Ya, setiap tim terdiri dari 16 sampai 22 nggih. Tim boleh terdiri dari laki-laki saja, perempuan saja, atau gabungan. Dan tidak ada batasan usia peserta, jadi intergenerasi. Monggo. Oh, izin tanya Bu, ini yang bahan ini apa kami bisa dapatkan Bu? Saged Bapak, nanti mohon izin Bapak setelah ini akan saya share untuk barcode grup WA nggih. Kersane saged bergabung semuanya, nanti memudahkan untuk koordinasi yang pengumpulan link juga. Ya, baik Bu, makasih Bu. Nggih Bapak. Baik, terima kasih Bu tim dan tim juri, dan terima kasih Bapak. Selanjutnya dari SMGT, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Mohon izin perkenalkan kami dari SMGT Surabaya. Jadi pertanyaan kami, apakah tidak ada waktu perpanjangan untuk pengumpulan atau memang sudah fix di tanggal 31 Agustus? Jika ada perpanjangan, kira-kira di tanggal berapa? Kalau tidak, ya terima kasih. Itu saja pertanyaan kami, Terima Pak. kasih. Terima kasih Ibu. Karena timeline-nya ini sudah disepakati di awal pada saat kita sosialisasi, dan timeline ini juga terkait juga dengan gedung yang nantinya dipakai untuk final, dan terkait dengan beberapa variabel kegiatan yang ada di pemerintah Kota Surabaya, sehingga sepertinya tidak bisa diperpanjang Ibu, sesuai dengan timeline yang telah kita sepakati. Sebenarnya demikian, terima kasih. Bu, apakah bisa mendengar? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya Bu Devina. Ya? Bu Devina, nggih. Silakan Bu. Dari Gereja Kristus Raja. Ya. Selamat siang, dari GPT Kristus Gembala, Pak. Oh. Baik, silakan. Silakan. Tanya, untuk salah satu lagu yang akan kami bawakan itu apa diperbolehkan ada 2 pengiring piano, maksudnya duet piano. Jadi yang akan mengiring piano nanti 2 pianis gitu. Apa diperbolehkan? Mohon dibantu dari tim juri karena ini teknis sekali. Ya, baik. Saya bantu menjawab. Apakah itu dalam satu lagu pengiringnya 2 atau lagu 2 itu ganti pengiring? Mohon dijelaskan. Salah satu lagunya akan diiringi oleh 2 pianis, tapi jumlahnya tetap 22. Jadi nanti satunya satunya 1 pengiring, satunya 2 pengiring. Baik. Yang penting satu syaratnya adalah stylenya piano. Kedua, tidak menambah jumlah peserta. Dan ini tolong dipertimbangkan apakah dengan 2 piano tidak menutupi suara penyanyinya. Itu saja. Monggo, dipersilakan.
Oh, pengiring piano. Berarti membawa alat 2. tidak, 1 piano tapi 2 pianis, Bu. Duet pianis. Oh. Monggo, monggo. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dipersilakan selanjutnya dari Kristus Raja. Ya, selamat siang, Pak, Ibu. Saya Rika dari Selamat siang. Ya. Saya mau tanya untuk yang upload video, itu apakah sudah pakai koreo atau kita nyanyinya diam saja? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Dipersilakan mohon dari tim juri bisa membantu menjawab. Izin menjawab. Kalau bisa dipakai koreonya ya nggak apa-apa pakai koreo. Karena masuk penilaian juga kan tadi di awal sudah dijelaskan itu masuk di bobot yang ketiga 20%. Jadi tetap kita nilai penilaian dari gerakan atau koreonya begitu Ibu. Berarti sudah dengan kostum yang nanti kita pakai juga ya? Ya. Sudah semua berarti dari video penyisihan. Kalau kostum gini Bu, kalau kostum ini kan pendukung dan maaf ya Bu ya, mohon izin menjawab, nggak semua gereja bisa menyewa gitu loh Bu. Kita juga memahami dari panitia. Jadi tidak memberatkan kepada masing-masing gereja untuk menyiapkan dalam video itu termasuk kostum. Kalau koreo mungkin bisa diusahakan karena hanya gerakan kan. Kalau kostum sudah pasti mengeluarkan biaya sewa. Jadi untuk mengurangi hal itu semua karena nggak semua gereja sama ya. Dalam hal artian bukan ininya tapi keuangannya sama. Karena tahun lalu seperti itu, ada yang menyampaikan seperti itu, kalau kostum kami biasa-biasa aja yang kami punya, gimana Pak? Ya nggak apa-apa gitu loh Bu. Kita nggak memberatkan masing-masing gereja juga. Kalau mau memang pakai kostum monggo, kostum yang biasa-biasa ya juga monggo gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sami-sami Izin Bu. Izin dari tim juri ya. Tadi itu di kriterianya ada penilaian kostum apa enggak sih? Ada Bapak, tapi itu kemungkinan untuk yang final Bapak. Karena kalau video, kalau memakai kostum kayaknya sewanya 2 kali dan memberatkan masing-masing peserta Bapak. Gitu Bapak. Betul, kalau karena itu harus disepakati sekarang. Kriteria jenengan tadi mungkin di revisi kostum itu dinilai pada saat final saja. Final, nggih Bapak, siap Bapak. Nggih Bapak Jadi dalam Ibu. kriteria jenengan tadi kostum dinilai pada saat final. Nah, oleh karena itu nanti pada saat kriteria jenengan di-share kepada para peserta dan bahan-bahannya terkait dengan teknis juga di-share ke peserta, itu sudah tervisi ya. Nggih Bapak, berarti nanti ketika penilaian kostum dalam kurung final gitu ya Bu Mai Justina. Nanti diedit dalam kurung final aja. Nggih. Aman, nggih. Baik, kalau demikian masukan selanjutnya dari GPP Battle. Ya, selamat siang Pak, Bapak Ibu. Saya Stefani dari GPPS L Battle. Mau menanyakan 3 pertanyaan, maaf sebelumnya karena ini baru pertama kalinya kami mengikuti lomba KOR. Yang pertama, dalam pengambilan video apakah diikutkan juga untuk dirijen dan pemain keyboardnya? Terus pertanyaan kedua, sound memakai jenis rekamannya itu pakai mic atau suara ruangan atau pakai mic yang sudah terhubung
di mixer itu. Terus yang ketiga, boleh jika seandainya pakai background untuk belakang, apakah boleh? Untuk memastikan saja, tadi katanya tidak boleh ada editing layar atau apa itu. Nah, untuk memastikan aja apakah bisa kalau misalnya seandainya itu belakang nanti mungkin pakai Videotron atau apa background pakai spanduk itu. Sudah, sekian pertanyaan saya. Terima kasih Bu Stefani. Mohon bantuan dari tim juri terkait dengan teknis. Yang pertama tadi, yang kedua, dan ketiga. Saya bantu jawab. Untuk yang kedua dan ketiga langsung yang kedua saya jawab tidak boleh. Jadi hanya ruangan. Suara ruangan saja. Iya. Tanpa boleh rekaman karena takutnya yang dikhawatirkan adalah ketika masuk mixer nanti yang ada pengeditan di situ. Karena rawan ya, kalau kayak gini tuh rawan banget, kita fair-fairan aja, nggak ada kalau di awal teknisnya sudah tidak ada pengeditan, maka tidak boleh ada pengeditan. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, kalau memang mau pakai backdrop Videotron atau apa, monggo dipersilakan. Yang penting live. Baik. Bukan pengeditan, nggih. Terus tadi pertanyaan yang pertama apa, Bu? Apakah bisa, maksudnya pengambilan video itu dengan dirijen dan dengan pemain keyboardnya atau hanya chordnya saja? Nggih, Bu, dengan pemain keyboardnya dan dirijennya juga masuk ke dalam videonya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Sami-sami, Bu. Dari tim juri dan Bu Stefani. Salah satunya Pak Budi, dipersilakan. Sugeng siang semuanya. Saya Pak Budi dari Redemptor Mundi, Pak. Kami tadi sudah ditanyakan oleh Ibu penanya barusan, namun saya hanya ingin meminta kejelasan tentang tentang pemakaian mic ini gitu. Jadi memang ruangan, tetapi bolehkah pakai mic atau tidak? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Monggo dari tim juri, bolehkah pakai mic meskipun itu di ruangan? Monggo dari tim juri, mohon dibantu teknisnya. Oke, Bapak. Begini, seperti FLS 3N kemarin, yang benar-benar suaranya langsung dari video, memakai suara asli tanpa ada mic dan tanpa ada pengeditan sama sekali. Gitu, karena yang kami takutkan adalah begini, ketika andai kata gini, hanya ada satu suara yang lebih dominan daripada timnya yang lain. Begitu. Jadi andai kata gini, ini mic-nya di sini. Jadi cuma suara saya yang masuk. Tapi yang di samping-sampingnya, yang di sebelah-sebelahnya nggak ikut masuk, kan kasihan juga. Malah nanti mengurangi harmonisasi dari masing-masing suaranya. Color warna suara, paduan suaranya malah nggak terdengar nanti. Itu yang dikhawatirkan sama Dewan Juri. Tapi kalau suara ruangan sudah pasti semuanya terekam, masuk suaranya. Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Dari tim juri, mungkin dari Pak Budi. Bagaimana Pak Budi? Ya, jadi ini menegaskan kembali bahwa tetap dalam ruangan tanpa mic begitu ya. Jadi sudah diperjelas bahwa tanpa mic gitu. Jadi Bapak, nanti nanti pengambilan videonya itu tentunya kan menggunakan mic dari video itu sendiri berarti. Jadi hanya itu saja, Pak. Enggak Bapak, hanya kalau pakai HP berarti ya dari mic HP-nya itu yang masuk. Jadi dimohonkan peserta ini mencari ruangan yang akustik organologinya memang bagus ya.
Jadi ketika mengambil suara nggak apa namanya, nggak ngawang gitu Pak, nggak ngambang Gitu. suaranya. Jadi benar-benar ruangan yang tertutup, dapat semua suaranya masuk di situ, jadi ungkul suaranya gitu Pak. Oh, begitu ya. Gitu Pak Budi. Baik, terima Nggih. kasih atas penjelasannya. Selamat siang. Sami-sami Bapak. Selamat siang. Dari tim juri, kalau mic-nya itu dari mic videonya, mic kamera kan tidak ada masalah kah? Nggih, enggak ada masalah Pak Budi. Yang penting Oh, tidak ada artinya penambahan seperti mic yang di salah satu peserta atau di salah dua peserta gitu. Takutnya nanti malah yang lain nggak masuk, suaranya tuh wipis, yang di depan mic ini yang lebih keras, lebih dominan begitu Pak. Malah menghilangkan bahwa ini paduan suara begitu Pak Budi. Ini mohon izin kalau boleh saya bertanya kembali, dengan asumsi demikian kalau memakai HP tentu kualitas speaker atau mic dari tiap HP kan berbeda Pak, kan gitu. Sehingga tidak memungkinkan nantinya itu kualitas dari rekaman yang diambil tentunya tidak seperti yang diharapkan seperti saat latihan Pak, gitu. Jadi mungkin ada solusinya. Sepertinya tidak harus pakai HP ya, Pak Budi. Dari tim juri pripun? Bagaimana Pak? Enggak Bapak, tidak harus pakai HP. Kalau saya pernah waktu itu lomba paduan suara di Semarang itu sama Pak Gusti itu, panitia itu menyiapkan semua penampilannya itu di video pakai handycam atau yang kamera 360D yang besar itu, yang seperti di TV-TV, memakai itu. Jadi nanti ketika peserta selesai tampil, beberapa minggu kemudian itu dapat kiriman penampilannya dari masing-masing paduan suaranya itu. Jadi memang tidak melulu tentang HP Pak Budi, boleh memakai kamera 360D yang besar itu, atau boleh pakai handycam juga boleh. Cari yang terbaik yang menurut, mungkin bisa dicoba dulu ya sebelum take, coba pakai kamera ini satu kalimat lagu atau sebagian depannya saja atau bagian refnya saja. Kalau memang sudah menurutnya sudah kualitasnya sudah oke, sudah bagus, baru bisa diupload gitu. Karena memang di sini kualitas videonya juga yang tinggi kan, resolusinya tadi di teknik pengumpulan video juga tinggi. 1000 berapa tadi Bu Maya? 1019 kali berapa itu tadi? 1080 nggih. Ngoten Pak Budi. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya Pak Budi. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Selanjutnya dari HKBP Manyar dipersilakan. Ini mahasiswa suara saya terdengar dengan jelas. Mari Bapak dari HKBP Manyar. Pertama itu apakah digunakan piano? Mohon maaf suaranya terputus-putus Bapak. Lanjut Bapak. Pertanyaan saya yang pertama itu Pak, ada apakah boleh menggunakan piano akustik atau hanya bisa menggunakan keyboard saja? Nah, yang selanjutnya apakah boleh kalau bisa menggunakan piano, apakah pemain pianisnya harus masuk ke dalam video juga? Karena kan secara dari bobot dari piano itu tidak gampang untuk dipindah-pindah begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Dari tim juri mau dibantu teknisnya. Gini Bapak, piano kalau pakai piano akustik sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuma apakah nanti final membawa piano akustik tidak keberatan atau bagaimana? Karena kalau dari tim panitia ini hanya menyiapkan keyboard ya Pak ya. Nggih. Terus tadi sudah dijelaskan bahwa memang pengiring dan dirijen masuk ke dalam satu frame video itu tadi. Begitu Bapak. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Berarti kalau dari
tim juri. Suaranya diulang Bapak, terputus. Berarti dari tim juri lebih merekomendasi menggunakan keyboard ya Pak? Enggak Bapak, karena untuk memudahkan ketika hari hanya saja Bapak, ketika misalnya kata masuk ke final, yang bawa piano monggo kalau mau ini nggak apa-apa. Tapi kan dari tim panitia nggak mungkin, iya sudah disiapkan hanya keyboard begitu Bapak. Kalau bawa sendiri nggak apa? Iya, kalau bawa sendiri nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Sami-sami Bapak. Selanjutnya dari Random Mundi, dipersilakan. Halo, selamat siang Pak. Saya Bu Ripka dari Redemptor Mundi. Untuk soal iringan, ini kan kami di gereja biasanya ada piano. Rencananya kami di dalam pengambilan syuting untuk videonya itu kami memakai piano, tetapi apabila kalau misalkan sudah masuk di final kami memakai keyboard, apakah boleh? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua yang ditanyakan oleh pelatih kami adalah itu jurinya dari pemerintah atau gereja atau keduanya? Begitu Bapak yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Yang kedua saya jawab bahwa jurinya dari pemerintah. Tidak ada dari unsur gereja. Terus untuk yang pertanyaan pertama, mohon dibantu dari tim juri. Ya, baik. Saya bantu jawab. Untuk mengambil gambar pada waktu rekaman, kalau di gereja biasa pakai piano, monggo. Tapi kalau di final memang yang tersedia hanya keyboard. Jadi tidak ada masalah dengan pengiringnya. Yang penting tadi kalau keyboard ya stylenya piano, kalau piano asli, kalau memang punya untuk rekamannya silahkan. Tapi kalau mau bawa pianonya juga ke tempat lomba, juga diperbolehkan. Biasanya kalau naik itu kan harus di stem ulang ya kan. Jadi itu sangat ribet sekali. Kecuali kalau dari panitia menyediakan pianonya, maka bisa dipakai untuk yang lain. Tapi yang tersedia di sini hanya keyboard, keterbatasan fasilitas. Tetapi kalau gereja mempunyai piano dan mengambil videonya dengan piano langsung, sangat diperbolehkan. Terima kasih. Tapi kalau final, enggak apa-apa ya Bu pakai keyboard nggih? Enggak apa-apa karena memang yang tersedia hanya keyboard. Kecuali kalau bawa sendiri diperbolehkan. Nggih. Matur nuwun. Oke, baik. Oke, matur nuwun Bu. Matur nuwun sami-sami. Terima kasih. Selanjutnya dari Miracle Center, dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, izin bertanya. Saya perwakilan dari Gereja Labaik Miracle Center. Ini terkait dengan babak penyisihan ya. Jadi yang poin untuk record video yang landscape dengan resolusi video HD minimal 1920 kali 1080. Nah, biasanya kalau misalnya ukuran yang kita videokan itu kan tinggi gitu kan. Biasanya kalau kita kirim videonya itu lewat email, driver juga kan biasanya ada batasnya ya. Nah, kalau misalnya kita mau berinisiatif, contohnya kalau misalnya video kita itu mau dikompres gitu kan, mau dikompres karena mungkin ukurannya tinggi, apakah diperbolehkan? Mungkin nanti kan gambarnya kan mungkin agak buram ya, enggak sebagus HD, tapi kalau masalah suara sih saya kira ya enggak pengaruh sih. Terima kasih.
Nggih, Bapak. Terima kasih pertanyaannya, saya jawab langsung. Nanti video yang sudah direkam dengan ukuran 19 kali 1080 itu diupload di Google Drive-nya masing-masing. Setelah itu nanti linknya dari Google Drive dikumpulkan di Google Form yang disediakan panitia. Jadi nggak ada kompres-mengkompres, nggak ada pengurangan kualitas video. Jadi benar-benar asli. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih. Sami-sami, Bapak. Bapak, selanjutnya dari Bapak Derajat. Dipersilakan, Bapak. Dari Pak Derajat, silakan. Dari Pak Derajat, kalau tidak ada, halo, atau mungkin banyak di-mute ya suaranya ya. Mungkin dibuka suaranya gitu. Sudah dibuka? Ya kalau gitu kita berkesempatan dulu nggih pada Derajat Kristus Raja dulu nggih. Karena suaranya masih belum terdengar tadi. Dari Kristus Raja dipersilakan. Ya, saya mau tanya lagi untuk yang nanti untuk babak final nanti ada peta panggung sama peta mic-nya lagi kah? Lalu kalau boleh tahu keyboardnya yang tipe apa yang disediakan dari panitia? Terima kasih. Kalau panggung memang ada karena rencana final itu ada di gedung Balai Budaya di mana ada semacam teater begitu. Kalau terkait dengan keyboardnya dari tim juri bisa membantu sih. Bu Mai, monggo jawab. Oke, mohon izin Bapak, karena terkait itu nanti pelaksanaan pada saat final, jadi mungkin nanti bisa kita infokan dari 10 yang terbaik untuk teknis bagaimana nanti pada saat pelaksanaan final, keyboard apa yang nanti akan ready standarnya. Ngoten Bapak. Tapi untuk pelaksanaan secara daring kan menggunakan alat musiknya masing-masing. Oh baik, kalau begitu untuk yang final nanti kita informasikan terkait dengan keyboard apa yang dipakai ya, yang disiapkan gitu ya. Nanti dari peserta monggo kalau kalau pengalaman dari tahun sebelumnya dari peserta juga biasanya boleh sudah membawa keyboard sendiri-sendiri. Iya, boleh membawa. Ya. Boleh. Atau mungkin dari keyboardnya masing-masing aja. Lebih baik begitu. Oke. Kalau untuk mikrofon, karena kan sebenarnya ini berkaitan sama koreo. Misalnya, kita masuk final, nanti yang peta mikrofonnya itu juga dikasih sekarang atau nanti kalau misalnya kita masuk final? Maksudnya bagaimana Ibu? Jadi kan kalau mikrofonnya kalau di panggung sudah disiapkan? Nah, itu peta mikrofonnya bagaimana? Misalnya di depan ada 5, terus di belakang ada 5, atau misalnya di mana posisi mikrofonnya? Berkaitan sama koreo maksudnya. Setting saat besok di panggung Pak Daya. Biasanya seperti itu. Bagaimana Bu Endang, monggo? Ya, di setting saat di panggung, biasanya kan sebelumnya boleh cek panggung ya. Nah, itu mau posisi seperti apa nanti akan disetting oleh sound systemnya. Oh, iya. Supaya sesuaikan dengan kriurnya nanti. Biasanya seperti itu tahun lalu. Oke. Jadi tidak pakem harus di satu tempat. Oke, baik. Berarti ada uji coba panggung, Bu? Ada.
Oh Ada. ada ya. Nanti berarti Hamin berapa gitu? Ada. Oke. Karena yang tahun lalu kan nggak ada uji coba panggung ya. Ada di depan, di Ada. awal. Datang lebih awal, jangan datang mepet-mepet. Nanti Oh kami berarti ya datang harus lebih diperiksa. awal. Iya, karena yang Oh datang betul. awal kami sudah sampaikan pada waktu itu untuk cek panggung juga tes yang lainnya ya, mau mic-nya atau apapun itu di awal sebelum acara pembukaan dimulai begitu. Maka diharapkan peserta itu datang lebih awal semuanya, jangan mepet waktunya begitu. Oke. Itu sudah disampaikan di awal. Gitu. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Endang. Selanjutnya dari GKJW, Simo, dipersilakan. Baik, selamat siang. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang mohon maaf saya tadi join Zoom-nya terlambat. Apakah kami bisa mendapatkan resume atau poin-poin yang sudah dibicarakan ini? Apakah bisa didapatkan untuk seluruh kriteria dan tata cara pengambilan video dan sebagainya sebelum mungkin daripada saya ketinggalan ada yang kurang gitu Bapak. Terima kasih. Nggih. Kalau materi itu nanti kita share di grup nggih. Dan mungkin juga kalau ada nanti kita share juga di linknya di sini ya, di Zoom ini ya. Tapi tadi kita sudah sepakat kita masukkan dalam satu grup nanti kita kirim materinya. Seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu? Bosan Pak, baik terima kasih kalau sudah ada ini upaya untuk nanti disampaikan di grup. Baik, matur nuwun sangat. Sami-sami matur nuwun. Selanjutnya dari Mundi ya. Monggo. Oh, sudah dijawab kah? Yang bertanya tadi? Jajan yang itu sebelah itu jajan, bawahnya itu jajan. Cukup nggih, berarti ya tidak ada pertanyaan lagi nggih. Ini aja Pak yang di chat Pak. Ada yang tanya, Mas David mau konfirmasi, bukannya pengumpulan video sifatnya akapela ya, jadi bukannya tidak perlu ada pianis. Tetap saya jawab nggih, tetap perlu ada pianis dan ada dirijennya langsung. Formasinya lengkap. Kalau memang masuk final ya formasi yang di video itu nanti yang ditampilkan di final begitu. Mungkin ada kolom chat lagi yang perlu dijawab. Cukup dari alat rekam. Untuk yang iya, kalau pertanyaan suara pakai. Iya, itu pakai alat rekam video saja, jadi nggak perlu alat rekam penambahan video saja. mic, nggih. Tidak ada tambahan mic. Sampun Bapak. Artinya sudah nggih. Oh, baik. Kalau memang tidak ada, ini ada lagi. Kalau lagu bebasnya akapela, akapela tidak apa? Apakah tidak? Apakah boleh? Boleh Pak. Nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Kalau memang konsepnya akapela ya nggak apa-apa, boleh. Baik, terima kasih kalau memang demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami akan mengkoordinasikan lagi sebentar dengan tim juri. Oleh karena itu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta paduan suara untuk bisa meninggalkan Zoom meeting dan ada pertanyaan lagi dah? Oh, singkat kami kalau yang acaranya final itu seperti kemarin, kalau nggak seperti kemarin jam-jam pagi ya, jam 9.10 gitu. Nggih. Sabtu kalau hari Sabtu rencana. Nggih. Hari Sabtu? Nggih. Betul. Nggih. Ya. Demikian nggih, Bapak Ibu.
Mohon bantuannya dan terima kasih atas partisipasinya dalam pelaksanaan paduan suara lomba paduan suara antar gereja se-Kota Surabaya. Mungkin bagaimana cara yang di luar yang peserta silakan di close dulu ini. Sudah Kak? Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf gitu masing-masing kita remove kita lanjutkan untuk rapat intern.